There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Share lagi ya teman-teman kegiatan aku. Dan aku awalin dengan nyuci yang ada di sink wastafel ya. Untuk videonya aku awalin dengan nyuci, dan ini udah selesai karena cuman sedikit aja botol minumnya anak aku. Dan lanjut, ini aku mau rebus air teman-teman, karena di rumah aku nggak pakai galon, jadi setiap pagi, setiap sore aku tuh harus rebus air, jadi biar untuk ngisi di teko gitu teman-teman. Nah, sore ini aku tuh mau masak gulai daging kurban teman-teman, karena di rumah aku tuh masih ada. Dan ini tuh aku baru ngulek sama nanas. Ini tak kasih nanas secuil aja. Masya Allah, ini udah empuk teman-teman. Jadi lebih menghemat waktu ya, karena di rumah aku tuh juga nggak ada panci presto. Jadi aku ngakalinya pakai nanas aja. Menurut aku kalau aku masak gulai daging pakai nanas itu empuk teman-teman. Kalau teman-teman penasaran bisa cobain aja deh. Kalau menurut aku tuh empuk ya teman-teman. Dan aku juga pakai bumbu yang instan aja. Aku pakai bumbu yang BSB, yang modelnya tuh pasta gitu teman-teman. Jadi tinggal nuangkan aja bumbu sama air rebusan. Nah, ini cuman aku tambahin aja sama laos, terus ada serai, salam, sama daun jeruk. Dan ini aku baru ngupasin laosnya ya. Untuk videonya nggak aku deketin ya teman-teman. Maksudnya nggak aku jarak dekat, karena kalau bumbu gulai ataupun tongseng itu kan sudah familiar ya, maksudnya udah teman-teman tuh udah tahu gitu. Jadi aku pakai bumbu tambahan aja, bumbu pawon seperti yang udah aku sebutkan tadi ya, ada serai, daun jeruk, laos, seperti itu. Dan ini aku tambahin aja untuk cabe. Aku pakai cabe 2, berhubung suami aku tuh nggak suka pedes, jadi ini tuh cabenya aku utuhin aja. Dan ini tuh aku juga nggak perlu ulek-ulek ya teman-teman, karena ini aku hanya pakai bumbu yang instan aja. Karena menurut aku kalau pakai bumbu yang instan itu bener-bener cepet banget teman-teman. Karena kalau masak kayak gini tuh biasanya kalau pakai bumbu manual racik gitu lama ya. Nah, ini untuk daging kurbannya udah jadi es batu ya, karena udah lama ya di freezer. Nah, ini tadi tuh aku baru rebus air, sebagian itu mau tak pakai buat ngedem si dagingnya teman-teman, karena ini nggak bisa diiris ya saking kerasnya, karena udah menjadi es batu. Apalagi pisau aku tuh juga nggak kuat untuk ngiris. Nah, ini udah mendidih airnya. Untuk airnya aku tuangkan aja ke dalam daging ya, karena kalau misalkan airnya itu nggak posisi mendidih, cuman dari air termos, itu menurut aku kok nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa melunakkan daging, nggak bisa mencairkan daging, jadinya tuh tetap keras lama banget. Jadi aku ngerebus air aja hanya 5 menit mendidih, dan ini aku tuangkan aja ke dalam dagingnya. Nah, ini udah setengah mencair ya, setengah lembek lunak gitu untuk dagingnya. Yang tadi udah aku rebus, bukan aku rebus sih, aku
aku tuangin air gitu teman-teman. Nah ini sekarang aku tuh mau iris-iris dagingnya teman-teman. Aku hanya pakai bumbu bawang, nggak pakai bawang merah, bawang putih ya teman-teman, karena bumbunya itu udah lengkap yang bumbu instan. Jadi aku cuma tambahin aja bumbu pawon tadi sama ini. Sekarang aku mau iris-iris dagingnya dan aku ulet-uletin ke dalam nanas yang tadi udah aku ulek ya. Nah ini untuk dagingnya aku potong aja kecil-kecil biar nanti tuh cepet matangnya ya teman-teman. Ini aku pakai daging kurang tahu ya berapa ons, seperempat kayaknya kalau nggak salah ya. Soalnya kemarin pas aku dapet daging kurban itu langsung aku aja masukin ke dalam plastik, aku pilah-pilah gitu, aku plastikin sekecil-kecil jadi 7 plastik dulu waktu aku dapet daging kurban. Nah ini sekarang aku masak yang satu plastiknya. Kalau di rumah teman-teman gimana nih, siapa nih yang masih ada stok daging kurban, bisa komen di bawah ya. Kalau punya aku tuh masih ada 2 plastik kecil teman-teman. Nah ini udah selesai dan sekarang aku ulet-uletin aja dan bumbunya aku tambahin kayak gini. Dan ini aku pakai teflon besar, jadi ini aku taruh aja air ya, aku rebus sekitar 700 ml dan sekalian dagingnya aku rebus sekalian ya. Jadi aku nggak menunggu mendidih airnya. Sebenarnya air mendidih dulu baru dicemplungin dagingnya nggak apa-apa teman-teman, cuman karena aku tuh pengennya cepet ya udah jadi aku tuangkan aja air baru daging ya. Jadi sekalian aku nggak menunggu airnya mendidih, itu enggak, biar cepet aja sekalian air mendidih ya sekalian dagingnya empuk. Nah aku pakai teflon ini karena aku emang nggak ada yang lain teman-teman, jadi pakai seadanya. Dan untuk bumbu serai, daun jeruk, laos sama cabai aku taruh aja di sekalian aku taruh di air ya yang barengan sama daging. Terus ini aku aduk-aduk gitu biar merata sampai menunggu mendidih, nanti baru aku tambahin bumbu yang lainnya. Nah ini aku tambahin aja gula pasir 1 sendok 2 sendok teman-teman biar ada manisnya gitu. Aku tambahin juga tadi ada masako 1 sendok. Terus ini ada garam aku tambahin juga 1 sendok. Nah ini sekarang baru aku aduk-aduk gitu teman-teman, jadi ini tuh kayak ngendal ya. Dan ini ada nanasnya tadi yang aku ulek itu aku buang aja karena tadi aku nguleknya tuh kurang halus teman-teman, jadi masih ada nanas yang kurang halus jadi aku buang aja. Nah ini udah mendidih dan udah juga berubah warna, aku tambahin aja kecap secukupnya aja kecapnya dan aku aduk-aduk lagi sambil menunggu dagingnya empuk. Karena kalau pakai nanas tadi tuh aku diemin dagingnya, aku ulet-uletin pakai nanas itu sekitar 10 menit teman-teman. Dan ini aku tambahin aja kara ya, aku pakai karanya itu 1 karena ini aku masaknya kan lumayan banyak ya karena mau dimakan juga buat besok pagi. Biasanya aku tuh masak sekali langsung habis, cuman ini aku kayaknya mager banget besok mau masak, jadi sekalian aja aku habisin 1 kantong plastik daging yang masih ada, aku masak semuanya. Jadi aku pakai karanya tuh 1. Nah ini baru aku tuangkan karanya tuh kemarin aku taruh di kulkas karena pas aku naruh barang-barang yang habis belanjaan aku di storage box itu nggak muat, jadi aku taruh di kulkas tapi agak ngentel gitu teman-teman karanya. Jadi ini sambil aku aduk sambil aku tuangkan karanya sampai menunggu mendidih dan sampai menunggu juga matang. Dan alhamdulillah ini udah matang. Sekarang mau aku tahap plating ya teman-teman, aku taruh aja di wadah food container yang ini. Nanti sekalian aku tambahin aja untuk berambang goreng biar sedep gitu. Aku masak nggak banyak tapi cuman ini tuh cukup ya teman-teman buat makan malam sama esok harinya. Nah aku tambahin berambang goreng biar sedep. Nah ini udah selesai ya teman-teman, alhamdulillah gulai daging aku udah matang. Dan habis ini aku mau beberes sebentar ya teman-teman setelah masak. Ini untuk bumbunya aku beresin lagi ke tempatnya, ke tempat wadah bumbu. Aku tutup semuanya, tadi ada masako, ada juga garam, aku tutup. Dan ini untuk daging gulainya, masakan gulainya aku tutup dulu ya karena aku mau beberes sebentar baru nanti tuh mau makan. Dan ini aku mau nyiapin dulu untuk nasinya, aku ambil nasi di 2 piring ya, aku makan aku sama si suami. Dan ini aku mau bersihin dulu untuk magicomnya teman-teman karena aku risih banget ya setelah nasinya diangkat diambil, itu memang sepertinya udah menjadi kebiasaan aku harus membersihkan magicom biar magicomnya tuh bersih. Jadi aku
kasih sendok aku masukin lap terus aku bersihin gitu teman-teman. Di bagian tutupnya itu kan ada lubang ya bagian atas. Nah bagian atasnya itu aku bersihin aja pakai lap, terus untuk airnya aku buang. Biasanya kan kalau udah seharian full itu dipakai ya Magicomnya, itu airnya pasti penuh teman-teman, jadi harus dibuang biar nggak menimbulkan bau. Nah sekarang aku juga bersihin kompor sama dinding kompor. Kalau dilihat dari video sih nggak kelihatan kotor ya teman-teman, karena aku videonya kan jarak jauh ya, tapi ini kalau dideketin ini tuh banyak cipratan minyak gitu teman-teman, jadi ini aku bersihin aja. Setiap kali masak bagi aku wajib banget yang namanya bersihin kompor, ngelap kompor ataupun ngelap yang bagian dinding ya, yang meja dapur, karena mesti nyiprat ya, entah itu nyiprat atau entah ada makanan yang sisaan masak tuh jatuh gitu teman-teman, yang bekas masak tuh jatuh, jadi memang harus dilap biar nggak dempul, biar nggak capek juga teman-teman ngelapnya, karena kalau dempul itu pasti nanti tuh capek teman-teman ngelapnya yang di bagian kompor, apalagi kalau jarang dilap itu pasti nanti dempul hitam-hitam gitu loh teman-teman. Jadi memang harus dibersihkan secara rutin. Nah ini aku baru ambil nasi dari Magicom ya, yang tadi wadahnya udah aku keluarin, dan sekarang ini aku baru nyiapin nasi buat makan malam aku sama suami. Dan untuk sisaan nasi aku taruh aja di piring ya, karena di piring satunya, karena nanti tuh mau aku taruh di kulkas, jadi ini tuh aku taruh di luar dulu, aku dinginkan, baru nanti kalau udah dingin itu aku masukkan ke dalam kulkas, karena besok paginya tuh mau aku angetin lagi teman-teman. Jadi aku tuh jarang banget ya ngebuang nasi, karena sayang banget ya kalau nasi aku tuh biasanya nggak basi teman-teman, jadi masih malam harinya tuh masih, terus esok harinya tuh aku panasin lagi ya, masih enak dimakan gitu. Dan ini aku baru udah selesai teman-teman nyiapin, dan tadi tuh aku udah selesai makan, dan sekarang aku lanjut menyelesaikan pakaian-pakaian aku ya. Ini tadi tuh pakaian yang udah aku jemur di luar dan udah kering, jadi pakaiannya udah aku bawa masuk lagi ke dalam, berhubung udah kering aku taruh di gantungan. Cuman aku tadi siang tuh nggak sempet ya teman-teman langsung lepasin hangernya. Nah aku baru sempet lepasin hangernya itu di sore hari. Jadi ini di sore hari ini kegiatan aku tuh biasanya aku masak sama ngurusin pakaian. Nah tadi tuh aku tinggal sebentar karena Via tuh rewel, jadi aku nyamperin dia dulu. Nah ini sekarang aku lanjutin lagi ya untuk lepasin hangernya. Dan untuk cuciannya tuh nggak banyak, tapi memang harus dibereskan dalam sehari, itu harus selesai teman-teman biar nggak numpuk ya. Karena kalau kerjaan itu numpuk, misalkan lipat baju atau nyuci baju itu numpuk dalam 2 hari atau 3 hari sekali, sepertinya aku nggak sanggup, karena pasti pegel dan capek ya teman-teman. Apalagi aku tuh punya anak kecil yang biasanya tuh kadang rewel, jadi harus bisa membagi-bagi waktu. Nah ini aku baru lepasin hanger semuanya, dan nanti tuh aku mau lipat baju. Cuman untuk video pas aku lipat baju nggak aku videoin ya teman-teman, karena ini durasinya sepertinya udah 16 menit, udah lumayan lama. Jadi untuk video lipat bajunya aku skip aja. Ini aku baru lepasin hanger semuanya. Oh ya teman-teman, pas lagi lihat video aku, teman-teman kira-kira lagi pada ngapain nih? Ataukah sama lagi ngurusin pakaian, atau lagi nyuci baju, ataukah lagi rebahan aja nih? Bisa komen di bawah ya. Nah tadi untuk kantong bajunya aku taruh aja di ruang tamu ya, karena nanti mau aku lipat. Dan sekarang ini aku mau beresin cucian dulu. Tadi tuh aku sambil nyuci teman-teman, jadi ini cuciannya tuh udah selesai muter dari mesin pengering, sekarang mau aku hangerin lagi. Nah makanya tadi tuh untuk hangernya tuh aku lepasin dulu gitu ya, karena ini kan udah ada cucian yang baru lagi, jadi hangernya kan bisa dipakai lagi. Jadi aku harus beresin cucian yang udah kering, baru aku hangerin untuk baju-baju yang udah selesai nyuci gitu. Jadi ini aku hangerin aja semuanya. Cuciannya lumayan banyak teman-teman, dan biasanya aku tuh nyuci biasanya 2 kloter ya dalam sehari. Biasanya aku siang, zuhur gitu aku nyuci, terus nanti habis maghrib itu aku nyuci lagi yang kloter kedua. Biasanya kan kalau habis mandi sore gitu kan pasti ada pakaian kotor lagi. Nah aku nyucinya tuh setelah habis maghrib. Kalau teman-teman tim yang nyucinya pagi atau sore hari nih bisa komen di bawah ya. Ini semuanya aku hangerin aja dan aku taruh di gantungan yang warna putih ini teman-teman. Jadi besok pagi tuh aku tinggal ngeluarin aja di luar gitu ya, jadi aku udah nggak ngurusin pakaian lagi di pagi harinya. Dan lanjut, sekarang aku mau buka paket. Ini tuh aku beli midi dress ya, bahannya tuh crinkle.
Dan ini aku buka aja karena berhubung udah datang, jadi langsung aku unboxing, karena kalau ada paket yang datang tuh rasanya seneng banget dan pengen segera membukanya. Nah, ini tuh aku beli midi dress berbahan crinkle airflow, dan ini tuh aku beli warna bata. Nah, kalau teman-teman pengen samaan, nanti linknya udah aku cantumkan di description box ya. Teman-teman bisa klik aja yang koleksi barang di rumah aku. Di situ udah aku cantumkan semua koleksi barang yang di rumah aku, udah jadi satu album, linknya ada di situ. Nah, ini tuh aku beli yang ukuran L ya, dengan lingkar dadanya tuh 100, dan ini tuh bentuknya menurut aku slim ya, jadi ngepres body tapi nggak ngepres banget. Nah, seperti yang di sebelah kanan itu fotonya teman-teman. Dan ini tuh busui ya teman-teman, jadi bisa untuk ibu menyusui karena ada resleting yang di bagian depan. Dan untuk bahannya juga lumayan tipis karena ini aku beli harganya cuman murah banget teman-teman. Dan untuk bagian lengannya ini ada karet, dan untuk bentuk lengannya tuh balon, dan untuk bagian bawah tuh agak ruffle gitu teman-teman. Dan ini tuh ada berbagai macam ukuran yang mulai dari ukuran S, M, L, XL, jadi berbadan gemuk pun ada. Cuman aku tuh nyesuaiin dengan berat badan aku dan tinggi badan aku. Berhubung aku berat badan aku 50 dan tinggi badan aku 150, jadi aku pilih ukuran L. Dan untuk videonya segini dulu ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum.